Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Bagaimana Bu Puji kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Ibu Puji ada waktu nggak? Insya Allah, Bu Umi. Bagaimana, Bu Umi? Ini Bu, saya pengen ya sharing-sharing sedikit sama Bu Puji. Ya, silahkan, Bu. Jadi gini Bu, kan saya itu di sekolah muridnya banyak ya di kelas, jadi melebihi kapasitas yang harusnya satu kelas 15 anak. Saya itu ada 22 karena memang lokalnya kurang. Jadi saya ini terkadang mengalami kesulitan Bu dalam mengkondisikan murid. Jadi suasana kelas itu jadi kurang kondusif lah karena dengan rasio jumlah guru dan murid itu tidak seimbang ya. Dan Iya. kebetulan guru pendamping saya ini sedang cuti. Jadi saya kerepotan Bu. Baik, Bu Umi. Sebelumnya tujuan pembelajaran Bu Umi apa ya, Bu? Maksudnya tujuannya mau seperti apa? Tujuannya saya ingin Bu mencari solusi gimana nih supaya saya bisa menghandle kelas saya agar tetap kondusif meskipun situasi dan kondisi kan tidak memungkinkan ya, cukup sulit gitu. Iya, Bu. Coba Ibu diidentifikasikan tadi masalahnya di kelas Ibu Umi itu seperti apa dulu. Coba Ibu Umi identifikasi dulu. Jadi permasalahannya itu hal yang paling utama yang membuat kelas tidak kondusif yang pasti karena berlebihnya jumlah murid Bu. Kemudian karena rekan saya cuti, lalu anak-anak di kelas itu tipe yang apa ya, sangat aktif Bu, hiperaktif gitu loh. Jadi mungkin mereka kemampuan mereka untuk mendengarnya itu jadi kurang karena mereka lebih cenderung ke bergerak aktif begitu. Iya, jadi mungkin kelasnya jadi rame gitu ya, Bu. Iya. Coba menurut Ibu kira-kira perbandingan ideal rasio di kelas itu berapa banding berapa ya, Bu? Kayaknya kalau untuk sekarang ini dari 1 sampai 10 masih di angka 6 deh, Bu. Nah, itu nanti bisa jadi itu Ibu ya. Ketemu nih dari Ibu Umi rasionya itu. Terus Ibu tuh udah ada apa ya solusi atau konsultasi sama kepala sekolah gitu sebaiknya nanti gimana ke depannya begitu, Bu? Sementara sih saya sudah sibuk konsultasi, jadi kepala sekolah karena untuk sementara waktu rekan saya cuti, saya diminta untuk mencari langkah-langkah dan juga strategi nih, gimana nih baiknya langkah yang harus dilaksanakan. Kan ini juga kan sebenarnya sementara waktu sih, nggak selamanya sampai akhir tahun ya. Tapi ya meskipun nggak dalam jangka waktu lama itu jadi PR juga buat saya, karena jadi saya juga jadi lebih kelelahan dalam mengajar. Jadi tidak fokus ya Bu karena terlalu banyaknya muridnya. Coba Ibu ini apa dengan apa ya Ibu coba cari solusi lain misalnya anak-anak di kelas Ibu tuh suka nggak lihat video atau bagaimana gitu Ibu? Kalau dari hasil pengamatan saya sih mungkin anak-anak tuh suka Bu kalau misalnya mereka melihat video gitu ya. Jadi waktu itu pernah saya coba nonton bareng pakai proyektor begitu. Jadi mereka ya 90% lah mereka bisa bisa fokus, memperhatikan. Terus kemudian ada juga sih pernah saya waktu itu melakukan mindfulness, yaitu 80% anak bisa memperhatikan, tapi masih tetap ada sih anak yang memang belum aktif. Ya jadi Ibu sudah mencoba cara yang lain gitu ya Bu dengan video, dengan solusi ke kepala sekolah, terus Ibu juga sudah tahu idealnya di kelas Ibu berapa, terus tadi kata Ibu udah menuju ke angka 6. Terus Ibu itu pengennya itu ke angka berapa sih tujuan Ibu itu? Menuju angka berapa di kelasnya Ibu?
Kalau untuk saat sekarang ini, saya sih pengen di angka 8, Bu. Karena kan anak didik saya itu anak usia TKA masih 4 sampai dengan 5 tahun. Memang kalau kita mau memaksa mereka bisa fokus dengan baik itu kan memang belum bisa ya. Karena faktor usia juga mempengaruhi kemampuan anak kan gitu. Ya, di angka 8 itu sudah luar biasa lah. Iya. Iya Bu, di angka 8 sudah wow untuk anak usia 4 sampai 5 tahun ya Bu, di usia TKA ya Bu kelas Ibu? Iya, betul. Terus, apa di kelas itu Ibu sudah menyediakan kegiatan main yang menarik bagi anak belum? Ibu sudah mencoba, kegiatan menarik atau bagaimana Ibu solusinya? Sementara sih saya sudah mulai menerapkan 3 ragam main karena ya alhamdulillah sekarang anak-anak sudah lebih mandiri, jadi mereka sudah mulai bisa dengan 3 ragam main itu mereka udah nggak perlu dibantu lagi, hanya mungkin sesekali diingatkan begitu, Bu. Jadi ya alhamdulillah sih saya sudah sangat terbantu dengan kemandirian mereka, jadi ternyata langkah saya untuk menciptakan 3 ragam main ini cukup berhasil begitu. Berarti, Bu Umi udah mulai ketemu nih rencana aksi ke depannya Bu Umi itu nanti di kelas mau bagaimana? Mau seperti apa? Kedepannya sih saya pengen kalau bisa lebih dari 3 ragam main, Bu. Jadi bisa 4 atau 5 begitu, dan ragam permainannya ini yang lebih apa ya, lebih menarik lagi gitu, yang kayak proyek, terus ragam main yang sifatnya kayak percobaan sains gitu. Itu kan menarik perhatian anak ya, tidak monoton gitu. Kalau cuman kegiatan seperti menggunting, kolase itu kan kayaknya terlalu apa ya, mungkin anak-anak bosen lah kalau cuman kegiatan-kegiatan ringan seperti itu. Nah, ya tuh Ibu tadi sebenarnya Ibu sudah banyak apa ya yang Ibu lakukan di kelas. Sepertinya Bu Umi itu sudah menemukan banyak cara agar Ibu tidak mengalami kelelahan di kelas. Tadi seperti kata Ibu yang ideal perbandingan muridnya, tadi Ibu sudah mencoba, sudah konsultasi dengan kepala sekolah ya Bu ya. Terus Ibu juga sudah dengan anak-anak diajak main dengan lebih dari satu kegiatan main yang beragam, terus kan Ibu akan meningkatkan lagi. Nah sekarang harapan Ibu nih ke depannya untuk apa ya solusi yang baik di kelas Ibu agar dengan guru Ibu rekan guru Ibu yang masih cuti tapi tetap kondusif, itu harapan Ibu tuh ke depannya seperti apa? Harapan saya bisa dengan baik mengkondisikan anak meskipun di tengah keterbatasan kondisi, dan selain itu saya ingin menjadi contoh bagi guru lain bahwasannya kita tidak boleh patah semangat meskipun di tengah keterbatasan kita harus bisa nih gimana caranya kita memanajemen diri kita supaya ya kelas kita kondusif, kemudian kita sendiri pun tidak kelelahan, lalu apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Mungkin kira-kira begitu, Bu. Ya, jadi berarti Bu Umi nih sudah menemukan solusi, ingin menjadi contoh guru yang lain di dalam keterbatasan Ibu, ingin menyediakan ragam main yang menarik bagi anak. Nah ini Ibu sudah bertemu nih masalah yang Ibu hadapi. Jadi apa ya? Mungkin Ibu lebih semangat lagi untuk apa sih? Membuat ragam main buat anak. Jadi agar tidak satu kegiatan main itu ya Bu ya. Jadi biar anak kelas terkondusif sama Ibu. Iya, Bu. Terima kasih ini untuk waktunya. Alhamdulillah apa ya, beban saya jadi lebih ringan ketika saya sudah berdiskusi dengan Bu Puji gitu. Ya mungkin sebenarnya ide-ide dan solusi itu udah ada ya tergambar, cuman kadang untuk memunculkannya itu yang masih sulit, butuh dukungan, butuh dorongan gitu untuk memunculkan ide-ide seperti itu. Terima kasih banyak Bu Puji atas waktunya dan juga kesediaannya untuk saya ajak berbagi cerita. Sama-sama Bu, kita kan sama-sama dari satu naungan gitulah, dari satu usia, satu ini kelompok usia. Jadi
mungkin sama sih Bu, yang dialami Bu Umi sama saya gitu. Jadi mungkin dengan kita berbagi seperti ini kita mungkin menemukan solusi. Oke, terima kasih Bu Puji. Selamat Sore sore. Bu Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.